Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan, namaku Sabrina Khairunisa, mahasiswi komunikasi dan penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oh iya teman-teman, by the way, pasti dari kita memiliki idola favoritnya masing-masing. Nah, dari kalian ada yang tahu nggak sih seseorang yang paling sempurna dari semua idola kita itu siapa? Lee Min Ho, atau Zayn Malik, atau bahkan Raffi Ahmad? Oh, tentu bukan ya. Beliau adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu bagaikan bulan yang sangat indah dan sangat-sangat sempurna, baik dari segi akhlak, sifat, perilaku, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kita boleh mengidolakan seseorang asalkan dalam hal kebaikan dan tidak melebihi rasa kagum kita, rasa sayang kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Selain dari sifat dan perilakunya yang akhlakul karimah, beliau ini juga memiliki sifat yang sangat berkarismatik dalam segi memimpin, baik dari memimpin keluarga maupun memimpin para umat. Bagaimana sih karakteristik kepemimpinan Rasulullah SAW? Yuk kita simak karakteristik kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam aspek berkeluarga. Pertama, memperkokoh rasa kasih sayang terhadap keluarganya. Terus yang kedua, bekerja sama dalam membantu urusan rumah tangga. Dan jangan lupa mengoptimalkan seluruh hal-hal baik dalam kehidupan berumah tangga, baik dari orang tua ke anak maupun suami ke istri, agar terciptanya hubungan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, insya Allah. Oke? Perlu teman-teman ketahui, ada beberapa sifat dari Nabi Muhammad SAW untuk membangun sebuah bisnisnya. Nah, yang pertama adalah sifat amanah, yaitu dapat dipercaya. Sebagaimana kita ketika ingin memulai bisnis ataupun bisnis dengan seseorang, itu kita harus mempunyai sifat dapat dipercaya. Agar apa? Agar seseorang itu bisa percaya dengan kita, bisa membangun relasi yang baik dengan kita gitu. Terus yang kedua adalah fatonah, yaitu cerdas gitu ya. Dalam mengambil suatu keputusan, kita harus memiliki sifat fatonah ini gitu, agar tidak salah dan tidak keliru. Yang ketiga adalah sifat sidik, yaitu jujur. Nah, kalau semisal kita ingin menjual barang ataupun mempromosikan barang, itu kita harus jujur teman-teman. Jangan sampai pembeli kita itu merasa kecewa atas apa yang sudah kita promosikan. Terus yang terakhir ataupun yang keempat itu adalah tablik, yaitu menyampaikan. Kita harus punya strategi marketing ataupun cara berkomunikasi yang baik, cara menyampaikan yang baik, agar usaha kita ataupun produk kita itu bisa tersampaikan dengan baik dan jelas. Selain dari keempat sifat mulia tersebut, Rasulullah sangat menerapkan prinsip dari hukum Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga apa yang sudah dikatakan dan disepakati oleh para ulama pada zamannya gitu ya. Jadi beliau ini sangat-sangat berhati-hati ketika melakukan jual beli ataupun dan lain-lain gitu. Dan juga beliau juga menerapkan prinsip bersedekah gitu, agar kita itu bisa dikasih rezeki lebih oleh Allah gitu. Umat muslim diwajibkan untuk membayar zakat, karena sebagian dari harta yang kita punya itu ada milik orang lain. Nah, selanjutnya adalah bagaimana karakteristik kepemimpinan Rasulullah pada aspek politik. Nah, Nabi Muhammad SAW dalam membangun aspek kepemimpinan politik itu mewujudkan persatuan dan kesatuan bermusyawarah, dan juga menjalankan amanah dan menetapkan hukum secara adil, atau dapat dikatakan bertanggung jawab dan menaati perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kolerasi pengertian politik Islam dengan politik menghalalkan segala cara merupakan dua hal yang sangat bertentangan. Islam menolak dengan tegas mengenai politik yang menghalalkan segala cara.
Dan kita juga sebagai mahasiswa itu tidak buta akan politik. Kita harus mempelajari dan juga harus mendukung asas-asas berkemajuan untuk mendedikasikan kita sebagai mahasiswa Islam itu bisa berpolitik dengan baik dan juga sesuai anjuran Rasulullah SAW.